Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Ibu juga hari ini sangat-sangat sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai, Ibu bakal absen terlebih dahulu ya. Fadilah Rahmania, Hadir, Bu. Laras Damayanti, Hadir, Bu. Indili Saumi, Hadir, Bu. Diva Safirah. Hadir, Ibu. Oke, tampaknya hari ini hadir semua ya. Oke, anak-anakku semua, karena di minggu kemarin Ibu udah ngirim video YouTube yang harus kalian tonton ya, tentang manfaat sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Nah, di sini Ibu punya ilustrasi. Jadi kalau kalian nonton di YouTube-nya tentang manfaat sistem linear 3 variabel, itu kan sangat berkaitan erat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada nih ilustrasinya, yaitu seorang pedagang buah hendak memenuhi persediaan buah di kiosnya. Berdasarkan penjualan sehari-hari, ada 3 jenis buah yang banyak dicari oleh pembeli, yaitu buah jeruk, pisang, dan mangga. Namun karena keterbatasan modal, dia tidak bisa sekaligus membeli buah-buahan yang banyak diminati tersebut. Oleh karena itu, pedagang tersebut hanya dapat membeli jika modal sudah terkumpul. Nah, hari pertama modal yang terkumpul adalah 2.640.000, sehingga pedagang tersebut hanya dapat membeli 3 dus buah jeruk, 2 dus buah pisang, dan 5 dus buah mangga. Nah, untuk hari keduanya, pedagang tersebut memperoleh modal sebanyak 1.510.000 dan dapat membeli 1 dus buah jeruk, 3 dus buah pisang, serta 2 dus buah mangga. Sedangkan untuk hari ketiganya dengan modal 2.750.000, pedagang tersebut dapat membeli 4 dus buah jeruk, 5 dus buah pisang, dan 3 dus buah mangga. Nah, jika variabel X menunjukkan harga per dus buah jeruk, variabel Y menunjukkan harga per dus buah pisang, dan variabel Z menunjukkan harga per dus buah mangga. Bagaimana persamaan matematis yang dapat kalian bentuk dari permasalahan ini? Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kalian ingat terlebih dahulu kata-kata atau nilai atau angka yang ada di sini, kalian catat. Habis itu coba kalian temukan persamaan matematisnya. Karena kan kalian udah pernah ya belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel tuh. Nah, ini tuh bentuknya sama ya, pengubahan dari kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematis itu kan sama ya. Nah, sekarang coba kalian coba dulu ya. Ibu tunggu 5 menit. Dah 5 menit ya anak-anak. Nah, sekarang coba kita cek ya. Nah, tadi di soal harga X-nya itu apa ya? X-nya itu apa variabel X-nya? Harga dus buah jeruk. jeruk. Ya, terus kalau harga variabel Y-nya? Harga buah pisang per dus. Nah, kalau Z-nya? Harga per dus buah mangga. Nah, terus kalau sistem persamaannya. Nah, kalau hari pertama itu persamaannya adalah 3X ditambah 2X ditambah 5Z 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.640.000. Sama atau enggak nih? Sama, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk yang persamaan keduanya,
X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 1.510.000. Sama apa enggak? Sama, Bu. Oke, untuk yang persamaan ketiganya 4X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 2.750.000. Sama atau enggak nih? Sama, Bu. Sama, Bu. Widih, kalian hebat-hebat, keren-keren, luar biasa. Berarti kalian masih ingat ya tentang sistem persamaan linear dua variabel. Oke, nah dari bentuk persamaan ini kita bisa buat dalam sistem persamaan linear tiga variabel. Jadi beda ya antara persamaan tiga variabel dengan sistem persamaan tiga variabel. Jadi kalau persamaan linear tiga variabel itu hanya sampai 3x sampai 2.640.000, ini sudah bisa disebut sebagai persamaan linear tiga variabel. Ya, anak-anakku semua. Nah, kalau sistem persamaan linear tiga variabel itu tuh bentuknya kayak gini. Jadi yang namanya kalau di sini ada 3 variabel, berarti nanti harus ada 3 persamaan. Begitu pula kalau misalkan ada 4 variabel, berarti nanti yang terbentuk ada 4 persamaan. Seperti itu ya. Nah, dari ilustrasi tersebut, dari latihan yang tadi sebelumnya, kita bisa tahu nih bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan linear tiga variabel itu berarti apa, Dila? Coba sebutkan. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Iya, tepat sekali. Nah, berarti dari sini juga kita tahu kalau bentuk umum sistem persamaan linear tiga variabel itu seperti ini ya. Jadi bedanya adalah kalau di sini ini tuh kayak cuman A1, B1, C1, dan D1. Nah, kalau sistem persamaan linear tiga variabel, ini tuh ada A1, ada A2, ada A3, ada B2, ada B3, ada C2, ada C3, ada D2, dan D3. Oke, nah sistem persamaan linear tiga variabel ini bisa kita selesaikan atau bisa kita cari nih masing-masing variabelnya, masing-masing nilai variabel tersebut dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode eliminasi. Metode eliminasi apa sih, Bu? Metode eliminasi itu adalah metode menghapus atau menghilangkan salah satu variabel di persamaan tersebut. Nah, metode yang kedua adalah metode substitusi. Metode substitusi adalah mengubah satu variabel menggunakan variabel dari persamaan lain. Nah, sedangkan metode yang ketiga adalah metode gabungan, yaitu menggabungkan kedua metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Ingat ya, kalau eliminasi ini kata kuncinya adalah menghapus atau menghilangkan. Sedangkan substitusi kata kuncinya itu adalah mengubah. Dan kalau gabungan ya berarti menggabungkan dari dua metode ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas sampai dengan metode eliminasi ya. Untuk substitusi dan gabungan kita akan mempelajari itu pada minggu depan ya. Oke, sekarang contoh soal. Contoh soalnya yang pertama. Coba Indili Saumi bisa tolong dibacakan contoh soalnya? Baik, Ibu. Di sini soalnya yang pertama, masa kehamilan rata-rata dalam hari dari gajah, badak, dan kerbau apabila dijumlahkan adalah 1.520 hari. Masa kehamilan badak adalah 58 hari lebih lama daripada kerbau. 2 kali masa kehamilan kerbau kemudian dikurangi 162 merupakan masa kehamilan gajah. Buatlah sistem persamaan linear tiga variabel dari informasi tersebut. Oke, nah dari dari informasi yang kita dapat dari soal ini, kita bisa misalin nih, P itu sama dengan masa kehamilan gajah. Nah, kalau Q ini adalah masa kehamilan dari badak, dan R ini adalah masa kehamilan kerbau. Nah, dari informasi ini nih,
masa kehamilan rata-rata dari gajah, badak, dan kerbau apabila dijumlahkan adalah 1.520 hari. Nah, dari informasi ini kita bisa mengubah menjadi persamaan matematikanya menjadi P ditambah Q ditambah R sama dengan 1.520. Nah, lalu untuk informasi yang ini, masa kehamilan badak adalah 58 hari lebih lama daripada kerbau. Nah, badak itu tadi apa? Badak itu adalah Ki ya. Ki sama dengan lebih lama daripada kerbau. Kerbau ini apa? R ya. Jadi Ki sama dengan R ditambah 58. Dari bentuk Ki sama dengan R ditambah 58, ini kedua ruas kita kurangi R. Kenapa demikian? Karena supaya variabelnya itu berada di ruas sebelah kiri ya. Jadi kalau variabel itu di ruas sebelah kiri dan konstantanya itu ada di sebelah kanan. Nah, menjadi Q dikurang R sama dengan 58. Nah, ini kita bisa dapat nih persamaan duanya. Terus dari informasi yang ini, 2 kali masa kehamilan kerbau kemudian dikurangi 162 merupakan masa kehamilan gajah. Nah, gajah tadi apa ya? Gajah itu adalah P. Berarti P sama dengan, atau ini dibalik ya, jadi 2R dikurang 162 sama dengan P. Nah, ini dari kedua ruas bisa kita kurangi dan kita bisa kurangi P ditambah dengan 162 menjadi negatif P ditambah 2R sama dengan 162. Nah, kita dapat nih persamaan tiganya. Lalu dari persamaan ini kita lihat lagi di soal. Di soal adalah buat sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi yang diminta adalah buat sistem persamaan linear 3 variabelnya saja. Berarti sistem persamaan linear 3 variabelnya itu menjadi seperti ini. Ya. Oke, gimana? Sampai sini paham semuanya? Paham. Paham, Bu. Alhamdulillah. Mari kita lanjut ya. Di sini ada contoh soal yang kedua. Diva Safira bisa tolong bacakan? Baik, Ibu. Sebuah toko menjual 3 buku gambar, 2 buku tulis, dan 1 buku bergaris, harga 17.200. Sedangkan 2 buku gambar, 3 buku tulis, dan 2 bergaris dihargai 19.700. Kemudian, Zeni membeli 1 buku gambar, 2 buku tulis, dan 2 buku bergaris di toko itu seharga 14.000. Maka harga satuan buku gambar adalah. Dari informasi ini, kita bisa memisalkan X-nya itu adalah 1 buku gambar, Y-nya adalah 1 buku tulis, dan Z-nya adalah 1 buku bergaris. Nah, ini kita bisa buat ya persamaan linear 3 variabelnya dari permasalahan di atas, itu menjadi seperti ini. Sama ya kayak tadi caranya, malah ini lebih gampang, karena di sini udah jelas-jelas diketahui ya, 3 buku gambar berarti 3X. 2 buku tulis berarti 2Y, dan 1 buku bergaris Z berarti ditambah Z sama dengan 17.200. Nah, untuk persamaan keduanya adalah 2 buku gambar. 2 buku gambar berarti 2X, terus 3 buku tulis berarti 3Y, dan 2 buku bergaris berarti 2Z sama dengan 19.700. Dan untuk persamaan yang ketiga, di sini Zeni beli 1 buku gambar, berarti X atau 1X. Satunya ini tidak usah ditulis ya, jadi bisa ditulis X saja. Terus ada 2 buku tulis, berarti menjadi 2Y. Lalu ada 2 buku bergaris, berarti menjadi 2Z, sama dengan 14.000. Nah, kita udah dapat nih 3 persamaan ini. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah harga satuan buku gambar. Buku gambar tadi apa? X ya. Berarti kita cari nilai dari variabel X.
Pertama kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 17.200. Dan persamaan 2-nya tadi 2x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 19.700. Ingat ya, tadi eliminasi itu kata kuncinya apa? Ada yang ingat? Menghapus, Bu. Iya, betul. Karena di sini adalah ya kita ingin mengeliminasi atau menghilangkan variabel z. Berarti kita samakan terlebih dahulu koefisien dari variabel z. Untuk persamaan 1 ini kan koefisiennya adalah 1 ya. Nah, kalau untuk persamaan 2 ini koefisiennya 2. Nah, berarti ini kita bisa samain dengan mengalikan 2 untuk persamaan 1 dan kali 1 untuk persamaan 2. Menjadi 6x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan 34.400. Dan untuk persamaan 2-nya menjadi 2x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 19.700. Nah, sehingga ini bisa kita eliminasi mendapatkan persamaan baru, yaitu 4x ditambah y sama dengan 14.700. Nah, langkah selanjutnya kita bisa eliminasi nih. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Kita eliminasi, caranya sama ya seperti tadi. Kita eliminasi variabel z-nya juga. Berarti kan yang atas nih kita kalikan 2, yang bawah dikalikan 1, berarti menjadi 6x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan sama dengan 34.400. Dan untuk persamaan 2-nya ini menjadi x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 14.000. Ini kita eliminasi ya. 6x dikurangi x itu jadi 5x. Terus 4y dikurang 2y itu 2y. Nah, kalau untuk 2z dikurangi 2z ini kan habis ya. Jadi 0. Terus 34.400 dikurangin 14.000 menjadi 20.400. Nah, kita dapat nih persamaan baru, persamaan ini dan persamaan ini. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa lakukan eliminasi kembali dengan cara menghilangkan variabel dari y. Jadi kita samain dulu nih koefisien dari variabel y. Berarti yang persamaan atas ini kita kalikan 2, lalu yang bawah ini kita kalikan 1. Menjadi 8x ditambah 2y sama dengan 29.400. Dan yang untuk persamaan yang di bawah ini menjadi 5x ditambah 2y sama dengan 20.400. Nah, ini kita kurangin semuanya. 8 dikurangin 5 itu 3 ya, 3x sama dengan 29.400 dikurangi dengan 20.400 sama dengan 9.000. Berarti kita bisa dapat nilai x-nya adalah 3.000. Sehingga harga satuan buku gambar tersebut adalah 3.000. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, untuk selanjutnya kita latihan soal ya. Untuk latihan soal ini kalian bisa diskusi berdua-dua ya. Fadilah dengan Indili Saumi dan Diva Safira dengan Laras Damayanti. Oke, silahkan kalian diskusi di WhatsApp masing-masing ya. Lalu nanti kalau ibu kasih waktu selama 20 menit. 20 menit kelamaan apa enggak nih? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, 20 menit ya. 20 menit ibu tunggu. Nanti kalian silahkan join Zoom-nya kembali. Lalu kita bahas
tentang latihan soalnya. Oke ya, udah 20 menit nih berlalu. Sekarang mari kita bahas dari latihan soal tadi ya. Sekarang saya minta Laras buat bacain ini soalnya. Baik, Bu. Pak Soekardi mempunyai uang Rp150.000 yang terdiri atas A lembar uang 5 ribuan, B lembar uang 10 ribuan, dan C lembar uang 20 ribuan. Pak Sintan mempunyai uang Rp330.000 yang terdiri dari B lembar uang 20 ribuan dan C lembar uang 50 ribuan. Pak Ridwan mempunyai Rp600.000 yang terdiri dari A lembar uang 50 ribuan dan C lembar uang 100 ribuan. Jika Pak Aquila hanya memiliki C lembar uang 100 ribuan, maka uang Pak Aquila sebanyak. Nah, karena tadi udah dibagi dua kelompok ya, Fadilah dan Osha, Indi, Lisauni, dan Laras dengan Diva. Sekarang untuk yang pertanyaan pertama, tuliskan sistem persamaan yang bersesuaian dengan permasalahan tersebut. Coba Ibu minta perwakilan kelompok 1. Siapa? Fadilah atau Indi? Saya, Bu. Fadilah, silakan Fadilah. Untuk yang nomor 1 jawabannya apa ya? Sistem persamaannya. Iya, jadi untuk yang nomor 1 itu, karena di sini ada Pak Soekardi, Pak Sintara, dan Pak Aquila, maka kita memiliki 3 persamaan, Bu. Yang mana 3 persamaan ini nanti menjadi sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama itu, A ditambah 2B ditambah 4C sama dengan 30. Yang selanjutnya, 2B ditambah 5C sama dengan 33, dan A ditambah 2C sama dengan 12. Iya, betul ya. Nah, untuk kelompok 2, apakah jawaban nomor 1 sama dengan kelompok 1? Sama, Bu. Sama. Alhamdulillah ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah sistem persamaan itu termasuk sistem persamaan linear? Jelaskan alasannya. Ibu minta untuk perwakilan kelompok 2, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu, Diva. Silahkan, Diva. Jawabannya adalah ya termasuk, karena seluruh variabel A, B, dan C maksimal berpangkat 1. Iya, betul sekali. Nah, dari jawaban kelompok 2, benar nggak nih kelompok 1? Sama apa enggak? Sama juga, Bu. Sama, oke. Nah, untuk yang ketiga, selesaikan sistem persamaan tersebut dan tentukan berapa uang Pak Aquila. Nah, coba Ibu minta Laras, kira-kira apa nih? Berapa uang Pak Aquila ya? Langsung jawabannya aja, Bu. Atau Boleh jelaskan dulu bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi pertama itu kita eliminasi variabel B dari persamaan 1 dan 2. Nah, dari eliminasi persamaan 1 dan 2 itu kita mempunyai A dikurangi C sama dengan negatif 3, yang mana ini jadi persamaan keempat. Lalu kemudian kita kan tadi sebelumnya punya 3 persamaan. Nah, kita eliminasi A pada persamaan 3 dan 4. 4 itu yang tadi yang terakhir baru dihitung. Nah, jadi kita punya A ditambah 2C sama dengan 12 dikurangi A dikurangi C sama dengan negatif 3. Hasilnya itu 3C sama dengan 15. Dan C-nya itu hasilnya berarti 5. Nah, jadi uang Pak Aquila sebanyak 100.000 dikali C. Tadi kan C-nya udah ketemu ya 5, berarti 100.000 dikali 5 sama dengan 500.000. Jadi uangnya ada 500.000. Oh iya. Nah, untuk di Fadilah dari kelompok 1, kira-kira jawabannya sama atau enggak ya? Sama, Bu. Ibu.
Sama, widih, alhamdulillah. Ya benar sekali jawabannya adalah segitu. Oke, karena sekarang kita udah latihan, udah belajar juga. Sekarang kita buat kesimpulan yuk. Nah, coba Ibu mau minta Fadilah deh. Kesimpulannya apa ya? Kita tadi belajar tentang apa, terus metodenya apa saja. Iya Bu, jadi tadi kita belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Yang mana sistem itu berarti kumpulan dari beberapa persamaan. Kayak tadi contohnya ada 3 persamaan, berarti menjadi sistem persamaan. Terus cara menyelesaikannya itu bisa dengan eliminasi, substitusi, dan gabungan dari keduanya. Tapi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang eliminasi saja. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya anak-anak semua. Dan untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem persamaan linear 3 variabel untuk metode penyelesaian, substitusi, dan gabungan. Oke ya. Nah, untuk tugasnya sudah Ibu upload ya di Google Classroom. Silahkan kalian lihat dan lihat juga deadline-nya itu sampai kapan. Jangan sampai terlambat. Oke, teman-teman semua, anak-anakku yang kucintai. Oh my God. Ya, anak-anakku semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Audio Jungle.